Kenapa sih tabiatnya nggak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang, Say? Kau udah mulai sama orang, Udin. Jangan lu bongkar-bongkar lagi masa lalunya, aibnya. Seolah-olah Anda suci, seolah Anda paling bener. Ntar, kalau dibuka di belakang layar ya, ketika kamera udah mati, sifat asli Anda. Jadi karena viral banget video pernyataan Omay tentang KW ini gitu ya guys, yang mengarah ke body shaming atau body fisik gitu ya guys, yang dimana di compare sama Chef Juna. Nah jadi tuh netizen ini tuh kayak mencari-cari video lama dari Farida Nurhan atau Omay ini gitu guys, sebelum operasi gitu ya guys. Dan ternyata Omay yang sekarang itu bukan Omay yang dulu gitu loh guys. Nah video yang pertama ini adalah wajah asli Omay sebelum operasi gitu ya guys, dan video kedua ini adalah wajah Omay setelah operasi gitu. Ya netizen ini tuh kayak disulut emosi gitu guys, gara-gara pernyataan dari Farida Nurhan atau Omay ini yang mengarah body shaming ke KW itu sendiri. Padahal di konten KW ini nggak ada ngarah body shaming ke siapapun gitu. Jadi nggak heran nih kalau misalnya banyak sekali netizen ini yang meng-up ulang video lama dari Farida Nurhan atau Omay ini gitu ya guys. Jadi pesannya di sini gitu ya guys, semua orang punya masa lalu, semua orang tuh punya aib. Jadi ya kalau misalnya kita dikasih curhat sama orang gitu ya jangan disebarluaskan atau misalnya disebar aibnya gitu. Karena kita sendiri pun punya aib gitu guys, apalagi ini adalah seorang public figure gitu, yang namanya ini sudah dikenal di seluruh negeri atau seluruh pelosok Indonesia ini gitu. Ya otomatis bakalan ada lah orang-orang yang tidak suka, dan momen ini tuh bakalan menjadi momentum bagi orang-orang yang tidak suka ini demi menjatuhkan nama baik dari si Farida Nurhan ini atau Omay ini gitu guys. Jadi gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Untung kali pekerjaan pokok Cece itu bukan konten kreator, bukan food blogger, ataupun apa yang sibuk-sibuk sekarang nih pada heboh ini ya. Karena mungkin itu mata pencaharian dia, di situ dia mencari nafkah, mencari duit, dia menghalalkan segala cara biar bisa dapat duit ya. Ngerti kalian yang diomongkan siapa nih? Maksudnya gini, Cece nih orangnya paling benci kalau sudah sama yang namanya orang yang suka membongkar aib orang. Cece nggak suka. Sekarang kok tiba-tiba, kenapa si Omay jadi mengurusin masalah pribadi orang nih? Kenapa? Itu kan bukan ranah kau, Omay. Yang berurusan itu kan tadi si Nyak Kopsa sama si Kode Blue ini tadi. Kenapa kau ikut campur? Inilah tadi. Mungkin karena mencari nafkahnya dari situ. Jadi pansos numpang tenar, tapi kau salah langkah ya. Itu di luar ranah kau ya, itu di luar apa sih kau sih, enggak urusan kau itu. Sampai kau menguliti aib dia, masa lalu dia, muka dia kau korek sampai habis. Kau lupa ya Omay, kau nggak berkaca bentukan kau dulu tuh kayak mana? Kau lupa? Sakit pula pala aku memikirkannya nih. Dulu aku ngepen sama si Omay nih, Cece nih ngepen sama si Omay, suka Cece. Tetapi begitu ngelihat dia kayak gitu, bablas anginnya hilang, langsung gak ada lagi kayak Cece kagum dengan dia. Berarti kau sama aja kayak manusia-manusia itu dalam hati Cece ya kan. Perkara duit sanggup kau membuka-buka aib orang, menghina-hina orang. Sebenarnya kan gak ada urusannya samamu Omay, sebenarnya. Tapi ya udahlah, mungkin memang itulah cobaan hidup di saat kau lagi naik. Jangan kau suka sembarangan gini-gini mulut kau itu ya, karena dalam sekejap mata kayak gini semua bisa hilang. Ini bentar lagi nih kayaknya nih. Ya, Anda kenapa sih tabiatnya nggak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang, Say? Kau udah mulai sama orang, Udin. Jangan lu bongkar-bongkar lagi masa lalunya, aibnya. Seolah-olah Anda suci, seolah Anda paling bener. Ntar, kalau dibuka di belakang layar ya, ketika kamera udah mati, sifat asli Anda. Ya, hati-hati Mbak. Media sosial ini jangan merasa paling senior, jangan merasa paling best. Saya masih paham, masih sadar, masih diingatan saya ketika Anda menggibahkan semua artis-artis Indonesia yang udah follow sama Anda dan udah Anda unfollow termasuk saya. Yuk kita mulai dramanya sekarang. Omay, kok bisa-bisanya ngetawain muka Kotblu kayak gitu? Situ aja kan implan tete sama operasi hidung aja gara-gara ngerasa jelong. Kok bisa-bisanya ngetawain muka orang kayak gitu? Kalau ngerasa cakep dari lahir mah nggak apa-apa sih ya. Tapi, aduh, tau diri lah. Dewasa dikit dewasa. Aduh, malu umur, Say. Wah, aku menyayangkan banget sama sifatnya ini Farida Nurhan, karena sebenarnya Kode Blue sama Juju atau si review atau tiktoker itu nggak ada nyentuh dia loh, nggak ada nyinggung dia atau nggak ada nyebut nama dia. Tapi kenapa dia masuk ke ranahnya itu dan malah menghina fisik, itu body shaming. Terus kelihatan banget dari wajahnya, dari gesturnya, dari segala macamnya, itu udah kelewatan menurut saya. Doxing, kalau dibilang doxing iya pastilah, dan sebenarnya nggak harus masuk ke
ke momen ini karena emang nggak ada hubungannya sama dia kan. Si Kode Blue pun nggak nyebut dia sama sekali, tapi kenapa dia ikut-ikutan, sayang banget. Ay, oh my, kan yang di komen teh makanan ya. Kenapa jadi ke personal sampai ke fisik? Gak nyambung, oh my. Ganteng cantik mah relatif, suami aku kata orang mah jelek, cenah, tidak menarik, hidung. Tapi dah buat aku mah ganteng, soalnya aku tuh seneng yang kulitnya gelap-gelap gitu. Tapi kalian tahu nggak? Ini teh biasanya orang yang kayak gini tuh sudah tidak punya senjata. Jadi nyerangnya ke personal sampai ke fisik. Kerasa meren sama kalian juga kalau misalnya apa-apa udah nggak punya senjata tuh pasti udah mah jelek, banyak tingkah gitu. Cuma lucu aja jadi siga budak. Pamprok kata aku mah meh rame gerak. Gelutkeun kagok edan, bari dihapus videonya teh. Kenapa cenah? That's why pendidikan seseorang itu penting, minimal kalau memang tidak berpendidikan, tapi karena sudah berumur harusnya lebih wise, karena punya pengalaman hidup yang lumayan banyak, harusnya lebih bijak dalam menanggapi sesuatu. Contohnya, kalau misalnya nggak mau diserang secara personal, kan semua orang tahu nih basic lu dan keluarga lu tuh kayak gimana. So jangan pernah nyerang personal orang. Jadi berkelanjutan panjang sampai laporan ke polisi. Gue bukan tim mana-mana sih, tapi gue ngikutin case ini dan menurut gue untuk mereview sesuatu tuh nggak perlu orang tahu bentuknya kayak gimana, wujudnya kayak gimana. Ada beberapa orang yang memang maunya secara anonim. Jadi bentuk wajah seseorang itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Kalau reviewnya bisa apa ya? Kalau reviewnya itu bisa diterima atau tidak diterima itu bukan tolak ukurnya. Dan setahu gue dua orang ini dilihat dari cara mereviewnya dan lain-lain, si Code Blue ini memang ada preference di bidang F&B. Kebetulan gue ini seseorang yang sudah lama bergelut di bidang hospitality. Gue salah satu ex hotel manager di hotel berbintang 4 dan 5 terakhir. Jadi gue tahu banget nih cara Code Blue mereview sesuatu, bahasa-bahasa dia. Ini orang memang punya pengetahuan di bidang itu. Jadi kalau misalnya mau nyerang personalnya, nyerang fisiknya, are you kidding me? Gak lucu. Oh iya, tau gak? Salah satu bukti kekalahan seseorang adalah ketika seseorang sudah mulai menyerang personalnya. That's you lose. Gue tuh waktu lihat video ini ya, gue tuh berusaha nyari tahu poin utama dari video ini apa sih yang diomongin sama si Omai. Karena menurut gue lumayan ke sebar-sebar dan kepecah aja. Cuman gue nemu satu poin penting yang jadi bahan kepikiran gue juga. Sebenarnya perlu nggak sih food reviewer atau food vlogger itu nge-share personalnya dia? Ya simpelnya nge-share fisiknya, mukanya dan sebagainya. Karena kenapa? Karena menurut gue tuh sebenarnya itu nggak jadi hal yang wajib. Itu bahkan kadang nggak perlu juga. Ya sebenarnya tergantung preferensi orang masing-masing ya. Bahkan sebenarnya kalau misalkan lo jadi food reviewer dan lo nggak nunjukin personal lo, orang tuh jadi bisa lebih fokus pada apa yang lagi lo review, makanannya, harganya, kebersihan tempatnya, pelayanannya dan sebagainya. Dan sebenarnya ketika lo nggak nunjukin sisi personal lo, misalkan si Code Blue ini ya, Code Blue ini kan kita nggak tahu ya siapa dia. Dia tuh bisa jadi simbol, tahu, kayak dia bisa nyuarain suara hati lo yang lumayan keras kadang. Karena jujur gue juga kalau gue nemu warung atau resto yang gue rasa ini kayaknya nggak worth it dah, masa harganya segini, pelayanannya kayak gini, makanannya kayak gini gitu. Dan kadang kalau gue mau share di sosial media ada rasa nggak enak aja. Kadang ngerasa nggak enak untuk kayak takut nyinggung ownernya dan segala macem. Dan Code Blue hadir di situ buat nyuarain sisi gelap, suara-suara hati lo juga kan. Jadi dia nyuarain apa yang gue rasain, apa yang lo rasain juga mungkin. Secara mungkin kasar dan segala macem ya, itu tergantung gimana orang ngelihatnya. Cuma menurut gue dia nyuarain apa yang mungkin gue nggak berani atau gue segan untuk nyuarain. Dan itu tuh bisa jadi hal yang bagus. Kenapa? Jadinya ya Code Blue itu bisa jadi kita, Code Blue itu bisa jadi siapapun. Karena lo nggak tahu siapa dia. Bahkan ada yang mirip juga kan kayak Code Blue, si Korum gitu. Dan itu good juga. Itu menginspirasi orang untuk bisa jadi reviewer makanan yang nggak ngejual personal, tapi ngejual sudut pandang, ngejual mindset ketika lo lagi makan. Ini loh yang lo rasain,
Dan ini loh perasaan jujur yang harus lo sampaikan. Jadi kalau lo udah sampai ngebahas personal orang ketika lagi nge-review makanan kayak gini, gue nggak tahu lagi sebenarnya jadi poin utama pembicaranya itu apa lagi kalau selain makanan. Coba dipikirin lagi.